Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Pembangunan, Program Studi Manajemen, Tanjung Pinang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampuh Ibu Anggi Sekar Putri, SEMM. Kami dari kelompok 1 terdiri atas 5 orang. Saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas ini. Dengan memaparkan materi, perencanaan keuangan dan generasi sandwich. Sebelum masuk paparan materi, mari berkenalan dengan kelompok kami. Di sini kelompok 1 akan membahas tentang perencanaan keuangan dan generasi sandwich. Nah, apa yang akan terjadi jika tidak ada rencana? Apakah bakal sulit atau gimana? Nah, di sini kita akan mengertikan dulu apa itu rencana. Rencana sendiri, perencanaan merupakan proses penetapan tujuan strategi, pencapaian tujuan serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dan efektif dan efisien. Orang-orang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan. Nah, di sini penekanan risiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu harus dilakukan. Nah, itu makanya diadakan perencanaan. Dengan perencanaan kita dapat memprediksi hal-hal yang diinginkan yang mungkin akan terjadi di masa depan dan melakukan tindakan antisipasi terhadap hal-hal tersebut, maupun itu kecil atau besar. Nah, kita ambil salah satu pendapat dari Philip Kotler pada tahun 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing yang mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas satu, yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu terdiri dari makanan, dari pakaian, dan keamanan. Yang kedua itu ada kebutuhan sosial, yaitu memiliki seseorang dan kasih sayang, seperti adanya affection. Yang ketiga itu kebutuhan individual. Kebutuhan individual sendiri itu seperti kayak pengetahuan dan kemampuan mengasah diri. Nah, Baiklah, selanjutnya, perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda, yaitu jangka pendek, tujuan yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun. Jangka menengah yaitu target waktunya antara 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang yang target waktunya lebih dari 5 tahun. Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai, 2. Memeriksa kondisi keuangan saat ini, 3. Mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. 4. Membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai. 5. Melaksanakan rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keenam, review perkembangan pencapaian target keuangan yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target waktu yang ingin dicapai. Langkah-langkah perencanaan keuangan. Laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Neraca mencatat seluruh harta yang dimiliki sebagai aset dan utang yang masih menjadi kewajiban untuk dilunasi.
Lalu, menghitung berapa selisih antara aset dikurangi utang. Hasilnya adalah angka berapa kekayaan bersih yang dimiliki. Rumusnya yaitu kekayaan bersih sama dengan total aset dikurang total utang. Aset adalah benda-benda berupa harta yang dimiliki yang memiliki nilai jual. Aset dapat dibedakan menjadi 3, yaitu aset lancar, aset investasi, dan aset pribadi. Aset lancar yaitu uang tunai atau yang setara. Contohnya, uang tunai di tangan, tabungan, deposito. Dan yang kedua, aset investasi adalah kekayaan yang memberikan keuntungan. Contohnya, reksadana, nilai tunai asuransi, saham, rumah yang disewakan. 3. Aset pribadi adalah harta yang dinikmati penggunanya. Contohnya itu rumah yang ditempati, perhiasan, perabotan, motor, dan lain-lain. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi yang dapat dibedakan atas 2. Utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu adalah utang yang mengikat selama kurun waktu maksimal 3 tahun. Utang jangka panjang adalah utang yang mengikat selama kurun waktu 3 tahun atau lebih. Pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan dan profesi perencanaan keuangan. Pengguna platform digital dalam perencanaan keuangan wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuan keuangan dan rencana yang ditetapkan untuk tujuan tersebut. Dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu dapat bermanfaat secara optimal. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Faktor keamanan, 2. Faktor kenyamanan, 3. Faktor kehandalan. Fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Selain dari platform untuk perencanaan keuangan, pada masa sekarang ini banyak aplikasi yang sudah digunakan untuk bertransaksi. Misalnya produk online banking, beli dan jual reksadana, beli dan jual saham, pembelian asuransi, jasa pinjaman, dan sebagainya. Dalam menggunakan suatu platform digital untuk bertransaksi, jasa keuangan pengguna harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan, terutama dalam hal keamanan bertransaksi. Profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini memasyarakatkan adanya sertifikat. Proses sertifikat yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi Financial Planning Standards Board Indonesia atau singkat FPSB Indonesia, yang mewajibkan calon perencanaan untuk menyelesaikan proses 4E, edukasi, eksaminasi, eksperimensi, dan ethics. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu solusi untuk generasi sandwich. Tahukah kamu apa itu generasi sandwich? Generasi ini disebut demikian karena posisinya terhimpit di antara dua generasi, yaitu anak dan orang tua. Dari segi finansial, generasi tersebut memiliki beban tanggungan yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan generasi sandwich harus menghidupi anak sekaligus menafkahi orang tua. Dalam penerapannya sendiri, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan, yaitu menyusun rencana keuangan. Pertama, catat semua pengeluaran, baik itu rumah tangga sendiri maupun orang tua atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggunganmu. Kemudian menambah penghasilan.
Mencari penghasilan tambahan merupakan solusi dasar yang harus segera dilakukan apabila jumlah pengeluaran selalu lebih besar dari jumlah pemasukan. Kamu bisa menghemat pengeluaran dengan tinggal satu atap bersama orang tua. Sekilas, cara ini merupakan sebuah langkah mundur bagi kamu yang ingin hidup bebas dan mandiri. Kemudian memilah-milah utang. Andaikan harus berutang, entah itu dengan cara menggunakan kartu kredit atau melalui pinjaman, pastikan kamu sudah mengukur utang yang akan dipinjamkan dengan kemampuan dibayar. Selanjutnya, alokasi dana untuk pas anggaran. Cicilan atau utang tidak boleh melebihi 30% penghasilan. Kemudian memiliki asuransi. Perlu memiliki proteksi diri berupa asuransi kesehatan jiwa. Tujuannya adalah agar cash flow serta tabungan tidak terganggu oleh risiko finansial yang timbul akibat musibah seperti jatuh sakit atau kecelakaan. Tidak hanya itu, kita dan pasangan juga perlu menyiapkan dana pensiun atau simpanan hari tua sejak dini. Ciri-ciri generasi sandwich dan cara memutus rantai generasi sandwich. Terdapat 3 ciri-ciri sandwich generation berdasarkan peranannya, yaitu 1. Tradisional sandwich generation dicirikan dengan seorang yang berusia antara 40-50 tahun, yang memiliki tanggungan finansial terhadap orang tua dan anak sekaligus. 2. Club sandwich generation dicirikan dengan seseorang yang berusia antara 30-60 tahun, yang memiliki tanggungan finansial terhadap orang tua, nenek atau kakek, anak serta cucu, atau dapat dikatakan ciri-ciri ini diibaratkan sebagai roti sandwich dengan ekstra lapisan. 3. Open face sandwich generation dicirikan oleh siapapun yang memiliki tanggungan jawab dalam merawat lansia. Berada pada posisi sandwich generation bukanlah sebuah pilihan, karena pada dasarnya merawat orang tua dan anak merupakan sebuah tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Akan tetapi, berada pada posisi ini bukanlah hal yang menyenangkan. Selain berdampak pada kesulitan finansial, menjadi sandwich generation dapat menimbulkan stres dan permasalahan psikologis lainnya. Tidak ada cara untuk menghindari dari mata rantai sandwich generation. Namun, hal ini dapat dihindari. Berikut adalah cara menghentikan munculnya sandwich generation. 1. Kelola keuangan dengan baik. Cara mengatur keuangan yang baik dapat dimulai dengan melakukan pencatatan total pengeluaran di setiap bulannya. 2. Kelola aset dan lakukan investasi. Memulai membangun aset tersebut merupakan cara yang efektif untuk mempersiapkan masa tua. Investasi dapat menjadi jenis simpanan masa tua yang terhindar dari inflasi, sehingga nilainya akan terus meningkat. 3. Siapkan asuransi dan dana darurat. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan penting untuk mempersiapkan asuransi dan dana darurat masih tergolong rendah. Kebutuhan dana darurat dapat diakomodir oleh kredit pintar, karena pinjaman Anda akan diproses dengan cepat tanpa persyaratan yang menyulitkan. 4. Siapkan dana pensiun. Mempersiapkan dana pensiun adalah solusi yang paling tepat sebagai generasi sandwich. Dari seluruh materi yang telah disampaikan oleh saya bersama rekan-rekan, dapat disimpulkan, perencanaan keuangan itu sangat penting, karena dengan merencanakan keuangan, kita bisa menetapkan tujuan kita di masa yang akan datang dan juga menghindari hal-hal yang mungkin akan menjadi masalah untuk keuangan kita ke depannya. Dengan langkah-langkah perencanaan yang baik, kita juga bisa terhindar menjadi generasi sandwich yang bisa membebani kita di masa mendatang. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi sekaligus presentasi dari kelompok kami. Kurang selebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.